Hai guys, bertemu lagi dengan kita. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai seputar kereta. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu dong. Kalau kata orang tuh, kalau nggak kenal, maka kita nggak akan sayang tuh. Nah, makanya kita kenalan dulu biar kita makin sayang. Yuk kenalan, saya Taruni Dewasa Anandita Estias Cahyaningrum, NIT 202042003, Prodi MTP 3A. Nah, di sini saya membawa adik saya nih buat bincang-bincang tentang seputar kereta. Yuk kenalin dek, nama kamu siapa? Oh iya kak, izin kak. Saya Taruna Madya Fauzan Azim Al-Azhar, Prodi MTP 2A. Izin kak. Ya. Nah dek, kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih tentang kereta yang menurut kamu sepemahaman kamu tuh apa aja sih? Kalau saya itu kereta itu sebatas saya itu naik kereta kak. Nah saya duduk di kereta, habis itu ditarik sama lokomotif kak. Gitu aja sih kak. Sementara masih itu kak. Ya. Em, Jadi kan kamu tadi taunya cuma kereta sama lokomotif. Nah, sebenarnya tuh ada 4 tipe. Ada kereta, lokomotif, gerbong, sama peralatan khusus. Kamu sejauh ini udah tahu belum peralatan khusus itu apa? Peralatan khusus belum tahu kak. Apa itu kak? Peralatan khusus tuh sebuah sarana yang biasanya digunakan khusus buat misalnya ada kereta inspeksi nih. Kereta inspeksi itu kereta yang buat memeriksa prasarana. Oh berarti kalau peralatan khusus itu ada fungsinya masing-masing ya kak ya? Iya. Oh gitu. Kalau di daerah kamu ada nggak yang kayak gitu? Kalau saya itu pernah lihat itu paling buat MTT, buat buat mecok jalan, Iya. kemudian ada rel klinik pernah lewat di dekat saya kak. Nah tapi ini kak, saya tuh pernah kak naik kereta, tapi nggak ada lokomotifnya kak. Tapi itu bisa jalan kak. Itu kereta apa kak? Oh, itu tuh namanya kereta KRD. KRD itu kereta rel diesel. Nah, kereta rel diesel tuh dibagi jadi dua. Ada kereta rel diesel hidrolik sama kereta rel diesel elektrik. Nah, di PP ini ada tuh KRD. Tapi KRD-nya pakai KRDH, pakai hidrolik. Nah, keretanya itu kereta inspeksi. Kereta inspeksi tuh masuk ke perawatan khusus yang tadi aku jelasin tuh yang 4 tipe tadi. Oh gitu. Ya. Oh, oh berarti kereta yang kuning di dekat workshop itu kereta inspeksi namanya ya kak? Iya, Ya? betul. Oh, Betul ini banget. kak kemarin itu kalau nggak salah waktu hari apa itu saya lihat kakak MTP 3A itu kayaknya di sana kak. Oh Iya. berarti latihan kereta inspeksi ya kak ya? Mm-mm. Kalau semisal kak kemarin itu udah pelajaran sudah dikasih teori-teori di sana, kemarin kakak sampai masuk ke keretanya nggak kak? Kemarin tuh kan MTP3A masuk ke kereta inspeksi itu di dalam matkulnya Pak Fadli, teknik pengoperasian sarana. Kita tuh diajarin caranya pemeriksaan sebelum kereta berangkat, cara mengoperasikan, cara menjalankan, dan cara menonaktifkan kereta. Gitu ya kak. Kalau semisal kakak udah masuk kereta nih, nah di kabin itu ada apa aja kak? Kan kita masuk ke kereta tuh. Nah, pasti ada meja pelayanan. Di kereta inspeksi tuh terdapat 2 meja pelayanan yang ada di depan sama yang di belakang. Kereta inspeksi juga memiliki 2 engine. Nah, pada meja pelayanan tuh ada display engine, power command, handle, dan speedometer atau apa itu buat nunjukin satu-satu peralatan yang ada di kereta. Oh berarti kayak instrumen buat menunjukin indikator-indikator tertentu ya kak ya? Iya. Nah di situ berarti kan ada banyak nih kak. Berarti untuk meja pelayanan itu beda kayak lokomotif yang biasanya kita lihat itu ya kak? Iya. Beda ya. Kalau lokomotif kan ada itu throttle. Ya. Nah, kalau di kereta inspeksi kita nggak pakai itu, kita pakai di itu apa namanya, handle nggak sih? Oh iya handle, iya itu handle kak namanya. Iya. Berarti itu yang tadi kak sebutan itu kayak power command itu Iya, ya? power command tuh. itu. Betul. Nah di dekat power command itu kan kalau di lokomotif itu kan ada yang namanya deadman kak. Deadman itu kan gunanya itu buat menjaga biar masinis itu kan nggak lalai Iya, buat betul. mengoperasikan kereta. Nah kalau di lokomotif kan bentuknya pedal yang diinjak kak. Nah kalau di KAIS itu sama nggak sih kak? Apa diinjak atau ada yang lain kak? Bedanya tuh
Kalau di kereta inspeksi kita deadman-nya pakai di tangan. Nah, kita itu deadman-nya kita tekan selama 50 detik buat mastiin kalau masinis masih ada di situ dan masih menjalankan kereta tersebut. Lalu setelah kita tekan, kita lepas tuh selama 4 detik. Tuh. Oh ternyata gitu ya. Jadi deadman itu gunanya itu buat menjaga biar masinis itu nggak lalai dalam mengerjakan atau melaksanakan pengoperasian kereta api. Berarti buat teman-teman, buat sobat kereta, sobat sepur yang ngantuan, jangan jadi masinis. Iya, betul. Karena setiap 50 detik harus mencet, 50 detik harus nginjak di pedal. Berarti kan masinis itu kan harus terjaga dari awal pemberangkatan kereta sampai ke stasiun terakhir. Nah, kemarin waktu kakak di praktek, apakah cuman sampai diterangin teori-teori di kabin atau sampai jalanin kereta, Kak? Kemarin tuh kita dijelasin gimana caranya operasiin sama nyalain. Nah, kamu tahu nggak cara nyalainnya gimana? Boleh, Kak? Boleh, Apa cuman nyalain kereta itu kayak nyalain mobil biasa nggak sih, Kak? Cuman muter kunci, habis itu kita lepas kopling dan lain-lain, atau ada prosedur tertentu, Kak? Beda banget, Dek. Kalau kereta tuh lebih rumit. Tapi kalau kita udah paham, makanya jadi mudah. Nah, yang pertama tuh sebelum kita jalanin kereta, kita harus ngelakuin pengecekan. Dari pengecekan di rangka bawah, radiator, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke kereta tuh. Kita menuju ke meja pelayanan. Nah, di situ ada display engine. Kita tekan tombol on sebagai tahap pertama. Lalu ada simbol bentuknya bulat. Nah, kita tekan itu, terus kita tunggu beberapa detik, terus kita tekan tombol yang ada bentuknya tangan. Nah, setelah itu kita cek tuh di power command, terus nyalain engine. Setelah itu kita tunggu engine-nya running selama 1-2 menit. Nyala ya berarti, engine-nya nyala itu kayak? Iya. Nah, itu merupakan proses warming up. Nah, setelah itu kita ke panel kontrol. Nah, panel kontrol tuh ada beberapa saklar. Ada saklar buat AC, buat nyalain kipas, dan lain-lain. Nah, saklarnya tuh kita pencet dari kiri menuju kanan. Kita pencet dari kiri ke kanan. Terus kita balik lagi ke meja pelayanan. Kita lihat ada penunjuk tuh ada main reservoir sama brake pad. Sama ada cylinder pressure juga. Terus kita cek itu udah sesuai enggak sama ketentuan buat jalanin kereta tersebut. Terus setelah kita pastiin semuanya udah aman tuh, kita keluar dari kereta inspeksi buat lepas stop block di kereta yang buat nahannya itu loh, kalau yang warna kuning itu ya biar keretanya nggak gelinding lah, menurut kayak gitu ya. Terus setelah itu kita copot semuanya tuh, kita nyalain switch yang ada di dekat meja pelayanan tuh buat menghubungkan dengan motor traksi yang merupakan tenaga penggeraknya. Setelah kita nyalain, kita lihat sinyal di depan itu udah hijau apa merah. Kalau hijau berarti kita aman, bisa jalan. Nah, selanjutnya kita tunjuk sebut yang tadi ada beberapa indikator tuh ada AC/DC, cylinder pressure, terus brake pad, dan reservoir. Setelah kita tunjuk sebut, kita nyalain itu loh, horn yang bunyi tut itu. Klakson kan? Betul. Klakson. Terus sama yang terakhir tuh, setelah itu kan kita bisa jalan tuh. Nah, selama jalan kita bisa menekan handle maju buat jalan. Terus itu di power command-nya kayak? Iya, di power command. Oh, kalau di power command itu apakah ada kayak tanda-tanda buat kecepatannya ini berapa? Terus kalau pengeremannya gimana tuh ada kan? Ada itu tingkatannya. Kalau buat maju tuh ada 4 tingkatan. Kalau paling maksimal tuh di 4. Nah, kalau kita pengen maju kita ke maksimalnya 4. Terus kalau kita mau rem ada 7 tingkatan. Tapi kita paling maksimal di 6. Dan kalau di 7 itu emergency. Tuh rem darurat. Iya tuh. Terus kan kita udah jalan tuh.
Kalau jalan kita biasanya pencet deadman juga yang tadi di awal buat mastiin masinis. Terus kalau kita nemu stasiun kan kita pasti berhenti toh. Ya. Nah itu kita harus ada tata caranya buat berhenti di stasiun. Tuh. Gimana tuh Kak? Itu kan berarti kan kalau kita berhenti di stasiun itu anggap aja kalau kita perjalanan sudah selesai, kegiatan sudah selesai. Itu kan tentunya kan kalau misal kita mau meninggalkan kereta kan nggak mungkin kondisinya kan nyala kan, bahan bakarnya kan habis, kita juga nggak hemat efisiensi bahan bakar juga. Nah ada nggak sih Kak prosedur buat mematikan atau menonaktifkan kereta Kak? Tentu ada lah, masa kita nyalain nggak dimatiin. Nah yang pertama tuh kan kalau kita masinis mau sampai ke stasiun itu masinis ngelakuin tersebut dengan bilang rem lepas gitu. Terus kita berhenti. Kalau berhenti tuh kita harus ngepasin pintu kereta sama tangga. Nah kalau belum pas kita harus melakukan masinis tuh harus ngepasin lah dengan cara ngulang-ulang lagi biar kalau kan belum pas itu namanya incing toh. Nah setelah itu kalau udah pas kita mematikan kereta inspeksi. Terus caranya tuh pertama nonaktifin semua peralatan elektronik yang ada di meja pelayanan tadi. Terus kita menuju panel kontrol. Nah pada panel kontrol kan tadi kita kalau nyalain itu mulai dari kiri ke kanan. Nah kalau matiin tuh dari kanan ke kiri. Kebalik berarti ya Kak? Iya. Kebalikannya. Jadi kita nonaktifkan dari kanan ke kiri. Terus kita keluar tuh dari kereta inspeksi. Kita pasang lagi stop block yang kuning tadi tuh pada setiap rodanya. Terus kita masuk ke kereta inspeksi, menuju ke power command tadi di display engine. Terus kita tekan tombol bulatan tadi yang awal. Nah kalau udah selesai kita tekan tombol itu, kita pastiin semua pintu dan jendela kekunci. Kalau udah berarti udah selesai. Berarti kalau sudah kunci, sudah pintunya sudah kita pastikan sama alat-alat yang dalam sudah dimatikan, berarti prosedur sudah selesai. Kita bisa keluar dari kereta. Oh gitu ya Kak. Terus ada lagi nih tambahan. Setelah kita dari matiin itu tadi, kita keluar lakukan cek semua bagian ke kereta yang di luar itu. Kita cek udara yang ada di kompresor itu tuh harus kita buang. Terus cek bahan bakar juga. Nah kalau selesai kita operasiin kereta tuh bahan bakar biasanya kan kurang toh. Nah kita harus ngisi lagi buat biar bisa dioperasiin lagi. Berarti setelah kegiatan lalu ada refueling lagi buat bahan bakarnya. Oh iya. Ya terus cek bagian bawah tadi, dipastiin biar nggak ada benda asing yang ada di bawah kereta gitu. Gitu ya. Udah itu selesai. Berarti semua prosedur sudah selesai kalau kita udah sampai ke refueling bahan bakar buat kegiatan selanjutnya ya. Oh iya. Ya gini teman-teman, yang saya dapatkan barusan itu mulai dari awal dari pengecekan, kemudian masuk kita nanti ke pengenalan di bagian meja pelayanan. Di situ nanti ada deadman, ada power command dan lain-lain. Kemudian dengan menyalakan saklar dari kiri ke kanan. Nah, baru kereta bisa jalan dengan kita membuka pembalik atau reversal itu, baru kita nyalakan untuk power command naik sampai 4, kemudian pengereman sampai 6, kemudian di yang ketujuh ada rem emergency. Nah, habis itu ternyata prosedurnya juga masih panjang waktu mematikan. Ternyata mulai dari mematikan itu dari kanan ke kiri, kebalikan dari yang awal, sampai adanya pengecekan lagi di luar keretanya juga. Oh iya, itu. Kalau setahu saya Kak nih Kak, ada mungkin tambah sedikit. Saya pernah baca di peralatan khusus itu kan, ini kan juga materinya kan tentang sarana ya Kak. Peralatan khusus itu kan kereta yang digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah di situ nggak cuma buat kereta inspeksi aja, karena kereta inspeksi itu setahu saya di luar itu ada namanya kereta inspeksi Galunggung, KS Semeru. Itu gunanya tuh nggak cuma buat pengecekan prasarana, tapi biasanya kalau ada inspeksi mendadak di stasiun atau di mana itu kan dari pejabat di JJKA atau kementerian itu biasanya pakai kereta inspeksi. Nah bentuk kereta inspeksi juga itu ada yang berpenggerak sendiri yang kayak KRD itu, ada juga yang perlu ditarik lokomotif. Semisal
ada namanya KUJR, kereta ukur jalan rel. Itu gunanya iya. buat mengukur rel, mengukur kausan rel. Nah, di situ juga ada kereta geometri, kemudian ada rel klinik. Itu bentuknya juga KRD, Kak. Rel klinik itu gunanya buat membantu kayak medis di daerah-daerah yang masih terjangkau kereta. Kemudian ada rel livery, itu di situ perpustakaan yang berjalan. Nah, gitu. Di peralatan khusus juga nantinya ada namanya wisata, kereta wisata juga. Di kereta wisata itu sebenarnya bentuknya gerbong biasa, kereta biasa, tapi gunanya buat kayak perjalanan wisata. Gitu. Wah, luas banget ya pengetahuan kamu deh. Iya, ya saya kan juga latar belakang saya kan juga rail fans, Kak. Oh Jadi gitu ya. nggak cuman naik kereta, tapi juga saya juga suka Belajar ya. sama keretanya juga, Kak. Nah, Kayak belajar ya. ya ketemu Kak Tias di sini, jadinya wawasan saya lebih banyak. Nah, pengalaman Kak Tias waktu jelasin ini, terus perjalanan sama Kak Tias di sana pengoperasian kereta itu bisa jadi nambah wawasan saya buat persiapan tingkat 3 besok. Iya, kamu bisa curi start nih dari Iya, teman-teman kamu. saya bisa selangkah lebih maju buat belajar tentang pengoperasian sarana, khususnya kereta api di PPI Madiun. Ya. Tuh. Nah, sekian podcast dari kita. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di kolom YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Dadah.